warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini, di pertemuan kita kali ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, yang mudah-mudahan dengan nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan sampai dengan detik ini, masih terus kita berusaha memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Di antara salah satu bukti kita adalah bagian dari orang-orang yang berusaha untuk bersyukur atas segala limpahan nikmat tersebut, yaitu dengan duduknya kita di majelis zikir, di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu lah, ya di majelis zikirlah, hati kita akan yang menjadi tenang. Karena di situ dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan seseorang menemui ketenangan yang sebenarnya melainkan dengan dia berusaha untuk selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di majlis zikirlah kita dikondisikan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu tanda daripada orang-orang yang beriman yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang mereka dalam salah satu ayatnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang dengan mengingat Allah. Maka ketahuilah dengan mengingat Allah, ya, hati akan menjadi tentram. Maka di sini kata Imam As-Sa'di, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat atau tanda orang-orang yang beriman, yaitu mereka selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengingat Allah, apa yang menjadi kebimbangan jiwanya, kegoncangan jiwanya, maka akan hilang dan akan digantikan dengan kegembiraan, kelezatan. Dan orang-orang yang beriman itu akan merasakan, ya, manisnya keimanan. Ada
rasa yang dia rasakan. Dan ini diperoleh, salah satu caranya adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ketenangan di dalam hati kita, sehingga kita di dalam menjalankan kehidupan ini selalu mendapatkan bimbingan, selalu mendapatkan hidayah, petunjuk, sehingga kita termasuk bagian daripada orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah tersebut. Dan kita berharap apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, dan bermanfaat untuk orang-orang yang dekat hubungannya dengan kita. Dan secara umum mudah-mudahan bermanfaat untuk yang saat ini mungkin belum bisa hadir di majelis ini. Jamaah kajian subuh rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas muqaddimah tentang 10 penyebab melapangkan hati. Kata penulis, melapangkan hati adalah merupakan di antara sebesar-besarnya sebab mendapatkan hidayah. Dan sebaliknya, sempitnya hati adalah merupakan di antara sebab kesesatan. Oleh karenanya, orang yang lapang hatinya, maka dia telah memperoleh sebesar-besar kenikmatan. Dan orang yang sempit hatinya, maka dia telah memperoleh di antara sebesar-besarnya siksaan. Karena kadang-kadang orang tidak perlu disiksa secara fisik, justru yang lebih menyakitkan adalah ketika disiksa secara psikis. Dan menunjukkan orang itu kuat bukan karena kuat hanya sebatas fisiknya saja, namun kekuatan yang sesungguhnya adalah kekuatan hatinya. Dan sebab-sebab itu sudah kita bahas beberapa sebab. Di antara sebab yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam kitab beliau, sebab yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Ini adalah merupakan sebab yang paling utama. Karena manakala seseorang mewujudkan keimanannya, tauhidnya, ibadahnya, dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, maka disitulah dia telah berusaha untuk membuat hatinya ini terkondisikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara sebab yang paling besar melapangkan hati ini adalah tauhid. Semakin sempurna, semakin kuat tauhidnya, maka akan semakin lapang
ya hatinya. Sebaliknya, lawan daripada tauhid adalah syirik. Dan sebesar-besar atau sebab yang menjadikan sempitnya hati seseorang adalah melakukan kesyirikan. Semakin banyak, semakin bertambah, semakin kuat interestnya untuk melakukan kesyirikan, maka bukan semakin lapang hatinya, namun semakin sempit. Adapun yang kedua, sebab yang kedua adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam hati hambanya. Artinya cahaya apa? Cahaya hidayah, cahaya keimanan. Dan inilah yang akan menjadikan hati seseorang itu kuat. Dan dia akan mampu untuk senantiasa memiliki kepekaan manakala datang padanya syubhat, datang kepadanya sebuah perkara yang samar, maka hatinya tersebut sudah memiliki tanda, memiliki tanda-tanda mudah untuk dia tolak syubhat tersebut. Manakala keimanannya sedang melemah, dia juga sudah punya sinyal bahwasanya kondisi keimanannya sedang melemah. Dan ini adalah merupakan cahaya hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hambanya. Dan ini adalah merupakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Kata Nabi sallallahu, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sungguhnya iman itu usang. Keadaan iman itu usang. Lapuk, bisa usang di dalam hati salah seorang di antara kalian, sebagaimana usangnya, sebagaimana lapuknya pakaian. Maka kata Nabi, fas'alullah an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah untuk senantiasa Allah perbarui keimanan di dalam hati kalian. Ini adalah sebab yang kedua. Yang kita pelajari pada kesempatan pertemuan kali ini adalah sebab-sebab yang lain. Mu'allif menyebutkan ada 10 sebab yang kita bahas. Kelanjutan daripada sebab pertama dan sebab yang kedua, yaitu as-sababus tsalits, sebab yang ketiga. Kalau di tanda saya udah sebab ketiga ini yang baru kita bahas, yaitu apa? Tahsilul ilmin nafi. Sebab yang ketiga ketika seorang ingin mendapatkan kelapangan hati adalah memperoleh ilmu yang bermanfaat. Memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan ilmu ini adalah dengan belajar. Belajar itu adalah perkara yang memang belajar ilmu din, ilmu agama adalah perkara yang terkadang tidak bisa diwakilkan oleh yang lainnya. Karena ada hal-hal yang dimana di situ setiap hamba, setiap individu wajib untuk mengetahuinya, dan itu tidak bisa diwakili, sehingga hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain, wajib. Perkara-perkara yang terkait dengan keimanan,
perkara-perkara yang terkait dengan ya ibadah yang sifatnya individu, dan itu adalah merupakan satu hal yang harus diketahui oleh seseorang, ya, maka sekali lagi itu tidak bisa untuk diwakili, tidak bisa ya untuk diwakili. Dan memperoleh ilmu syar'i ini, ya ilmu yang bermanfaat ini, adalah dengan mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Ketika seorang bertambah di dalam memperoleh ilmu syar'i, ilmu din, ilmu agama yang diambil sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya SAW, maka akan bertambah kelapangan hatinya, ya, wazada salahu halihi, dan akan bertambah perbaikan keadaan dirinya tersebut. Jadi sangat punya hubungan yang sangat erat, hubungannya sangat erat sekali, ya, antara pemahaman ya agama seseorang dengan kelapangan hatinya. Semakin dia jauh dari agamanya, maka semakin ya sempit ya hatinya. Kenapa sebabnya? Fal ilmu fi rif'atul 'abdi wa sa'adatuhu wa falahuhu fi dunyahu wa ukhrahu. Karena ilmu din di dalamnya itu akan mengangkat seorang hamba, mengangkat derajatnya, ya, akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan kepada dia kemenangan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Wa nurun wa dhiya'un li tariqihi, dan ini sebagai cahaya, sebagai petunjuk dia, ya, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka orang yang senantiasa hatinya tertambat, ya, tertambat di dalam masjid, maka ini akan mendapatkan ketenangan. Ya, beda dia berada di tempat lain, ya, tidak akan ditemukan yang namanya ya ketenangan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena di dalam majelis ilmu itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, diturunkan padanya, nazalat alaihimus sakinah, turun pada ya mereka ketenangan. Bahkan bukan hanya itu yang didapati oleh orang-orang yang duduk di majelis ilmu, akan dinaungi oleh para malaikat. Bahkan binatang-binatang, ya, hewan-hewan yang ada di daratan, yang ada di lautan, itu mendoakan para penuntut ilmu. Lihatlah bagaimana para ulama kita, kata beliau, walihada najidu jama'atan minal ulama sammau musannafatihim fi ulumi syari'ati bima ya'taqidunahu min wasbin lihadal ilmi. Ya, kita dapatkan jamaah para ulama, kalangan para ulama yang menamakan tulisan-tulisan mereka, karya-karya mereka di dalam ilmu syariat ini dengan menisbatkan kepada ilmu nama-nama seperti Rawdatul Uqala,
ketika mereka menulis satu kitab yang berisi tentang keagungan ilmu agama, diantaranya dengan nama Raudhatul Uqala, taman-taman orang-orang yang berakal, Bustanul Arifin, taman-taman orang-orang yang ngerti, Riyadhus Shalihin. Nah, ini Riyadhus Shalihin. Ini juga sama, sebagai taman-taman orang-orang saleh. Jadi memang penamaan-penamaan tentang ilmu itu dipakai oleh para ulama. Ini menunjukkan adalatu 'alal ma'ani allati qamat fi qalbil 'alim wa talabil ilmi tijahul ilmi. Ini menunjukkan bahwasanya makna-makna yang diangkat itu menunjukkan keseriusan para alim dan para penuntut ilmu untuk memperoleh yang namanya ilmu. Jadi kadang-kadang menulis sebuah kitab itu, sebuah buku itu ada latar belakangnya. Kenapa dinamakan dengan penamaan tersebut, Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, agar tergugah orang yang baca kitab tersebut dengan bab-bab yang ditulis di dalam kitab tersebut oleh Al-Imam An-Nawawi, diinginkan agar apa? Agar terpatri di dalam jiwanya untuk memiliki sifat-sifat sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang soleh. Maka ini menunjukkan keutamaan yang namanya ilmu yang bermanfaat. Maka Nabi SAW jadikan salah satu tanda kebaikan seseorang adalah dengan semakin bertambahnya ilmu agamanya tersebut. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman terhadap agamanya. Dan disebutkan diantara tanda orang yang mendapatkan taufik, yang mendapatkan petunjuk, yaitu apa? Al-mubadarah ila ta'at min alamati taufik. Ia bersegera untuk melakukan ketaatan, itu diantara tanda orang yang mendapatkan hidayah. Salah satu daripada amalan ketaatan itu adalah duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Ini sebab kalau kita ingin mendapatkan ketenangan di dalam hati kita, dan banyak sekali kemanfaat dari ilmu din yang kita pelajari. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan ilmu di dalam Al-Qur'an. Begitu juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan ilmu di dalam hadis beliau, kecuali di situ menunjukkan pentingnya ilmu tersebut. Pentingnya ilmu, ilmu din di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan yang membuat hati tenang adalah ilmu din, ilmu agama. Saya pernah saya ketemu dengan seorang profesor beliau sudah malang buana lah dalam perjalanan hidup beliau luar biasa. Dari mulai
menjadi pengajar SD sampai menjadi seorang profesor, dan kebetulan namanya sama dengan saya. Dan ketika itu duduk di majelis ilmu, ya, kajian, ya, dan bercerita lah dia. Dan sampai pernah saya berkunjung, pengen tahu gitu kan, ya, ceritanya beliau kenapa kok bisa, padahal sudah memiliki derajat ilmu yang ya cukup, namun kata beliau ya ilmu yang dipelajari beliau adalah ilmu ya yang bukan ilmu agama. Dan akhirnya punya interest, dia punya ketertarikan untuk belajar ilmu agama, dan dia kejar ya untuk belajar ilmu agama. Ya, bahkan beberapa tempat kajian ya dia hadir, ingin mengejar ketertinggalannya. Ya, sudah memiliki tingkatan keilmuan gitu kan, ya puncak daripada ya, strata akademiknya yang luar biasa sampai tingkat profesor, masih punya keinginan yang kuat untuk belajar agama. Ya, kenapa kata dia? Ya ketertinggalan saya dulu. Ya saya tidak punya interest untuk belajar ya, belajar agama, maka ya saat ini saya kejar ya dengan ya sisa-sisa umur saya, kata beliau. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang ketika Allah berikan kepada dia sebuah kebaikan, ya, maka apa? Maka yang menjadi tanda kebaikan dia adalah ya Allah akan pahamkan dia kepada ya agamanya. Makanya memang tidak perlu merasa diri kita ini cukup dengan apa yang dimiliki. Inilah yang akan menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan ya ilmu ilmu agama. Bahkan kata Nabi SAW, di antara yang menjadi atau menghantarkan orang mendapatkan ya, kecelakaan adalah ijabul mar'i li nafsihi, yaitu dia merasa kagum dengan apa yang telah diperoleh oleh ya, dirinya tersebut, sehingga merasa ya cukup, ya, sehingga merasa cukup. Dan yang menjadikan ketenangan itu ternyata ilmu din. Coba kita bandingkan ya dengan apa yang diperoleh ya profesor tersebut, ya bukan ilmu din. Sehingga apa? Sehingga benar-benar ya, merasa butuh, bahwa inilah yang akan mengantarkan kepada dia sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya, ya, kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka semakin kita punya keinginan yang kuat ya, untuk mengamalkan agama ini, haruslah diimbangi dengan ya kekuatan kita untuk belajar ilmu din, ya ilmu agama. Karena tidak hanya cukup untuk kuatnya kita dalam mengamalkan satu amalan di dalam ibadah kita, manakala tidak dibekali dengan ya, pengetahuan yang cukup. Di antaranya adalah kita tahu tentang keutamaan ibadah yang kita lakukan. Ya, kita tahu fadilahnya, keutamaannya. Kita tahu bahwasanya dengan ibadah yang kita lakukan ini, ibadah yang dilakukan di atas ilmu, akan menjadikan kita amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang melakukan sebuah amalan itu bukan hanya sebatas ikhlas saja, namun juga harus benar. Benar dalam artian adalah sesuai dengan apa yang dimau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ya petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara untuk memperoleh itu adalah dengan ya ilmu, perhatian kita terhadap
ya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan oleh para ulama, ya, bagaimana ya, keutamaan daripada ya, ilmu tersebut ya, itu banyak sekali. Karena ilmu adalah fardhatun syar'iyyah, adalah merupakan kewajiban ya, syariat. Dan ilmu ya, ilmu din adalah merupakan thamratuhul yaqin. Ya, efeknya, buahnya adalah keyakinan. Ya, efek daripada ilmu tersebut adalah keyakinan. Annahu law lam yakun min fawaidil ilmi illa annahu yuthmirul yaqina alladhi huwa a'dhamu hayatil qalbi. Bahwasanya kalaulah bukan di antara faidah ilmu itu, melainkan akan melahirkan, akan membuahkan keyakinan, maka keyakinan itu adalah merupakan sebesar-besarnya kehidupan yang ada di dalam hati, ketenangan yang ada di dalam hati, kekuatan yang ada di dalam hati, dan akan melahirkan efek semangat di dalam ya seluruh kehidupannya, sisi-sisi kehidupannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memberikan pujian bagi orang-orang yang yakin di dalam hatinya. Ya. Dengan apa? Dengan pujian wabil akhirati hum yuqinun. Dan dengan kehidupan mereka akhirat mereka ya yakin. Dan yakin ini adalah lahir dari ya ilmu. Dan ilmu ini yang akan melahirkan yang namanya ketenangan. Perkara yang berikutnya ya, yang dijelaskan oleh muallif ya, sebab yang keempat yaitu al-inabah ilallah wa husnul iqbal alaihi. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesempurna mungkin. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika dia melakukan sebuah kekeliruan, kesalahan, maka yang pertama kali dia lakukan adalah kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Ya, secara otomatis dengan beribadah kepadanya, dengan melakukan amalan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena amalan ketaatan, ibadah itulah yang akan memberikan pengaruh rohatul qulub. Hatinya akan ya lapang. Ya, jiwanya akan tenang. Dan akan memberikan kebahagiaan di dalam ya, jiwanya. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap urusan kita. Ya, jangan hanya di saat kita dalam keadaan sempit, ya, dalam keadaan mendesak, barulah ingat Allah. Ya, dalam setiap keadaan kita. Ya. Kata Imam Qayyim rahimahullah, al-inabah ila Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatuhu bi kullil qalbi, dan mencintainya ya, bi kullil qalbi, ya, di dalam hati, wa iqbal alaihi, senantiasa menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tana'um bi ibadatihi, ditumbuhkan kenikmatan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Fala syai'a asrahu li sadril 'abdi min dzalik, maka tidak ada sesuatu yang bisa melapangkan hati seseorang ya, kecuali dengan hal tersebut.
Jadi yang membuat orang itu tenang adalah ya, ibadah kepada Allah, ya, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW memerintahkan Bilal bin Rabah ya, untuk sholat, ya, maka Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'arihna bis shalah." Wahai Bilal, berdirilah wahai Bilal, ya, mari kita tegakkan sholat. Fa'arihna bis shalah, ya, istirahatkanlah jiwa kita dengan apa? Ya, dengan sholat. Dalam hadis yang lain, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya, dijadikan sedapnya pandangan mataku, artinya kenikmatan. Ya, itu dengan sholat. Ya. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, wa huwa yu'addidu a'malal abrar. Yang beliau menyebutkan tentang amalan-amalan kebaikan. Kata beliau, fa awwalu ma yastayqidu ahadun min manamihi yasbiqu ila qalbihi al-qiyamu ila al-wudu was-shalah kama amarahu Allah. Awal ya, salah seorang yang dia bangun dari tidurnya, ya, awal amalan yang seorang bangun dari tidurnya, yasbiqu ila qalbihi, yang dia hadirkan hatinya tersebut, kemudian dia bangkit dari tidurnya, bangun dari tidurnya dan melakukan wudu dan sholat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Fa idza adda fardhu waqtihi ishtaghala bitilawah. Maka ketika dia telah tunaikan kewajiban waktunya tersebut, ya, setelah menunaikan ya ibadah sholat, maka dia pun melanjutkannya dengan bitilawati wal adhkar. Dengan apa? Dengan membaca Al-Quran dan zikir. Hina tatlu'u syams, sampai terbit matahari. Fayarka'u ad-duha, kemudian ia melaksanakan sholat duha. Lihat sampai seperti itu. Ya. Jadi aktivitasnya ya, hariannya adalah dengan ibadah. Dan ini tidak akan bertentangan dengan aktivitas harian ya kita, enggak. Orang yang beribadah ya bukan berarti harus berada di masjid terus kan gitu. Apapun aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, manakala hal tersebut ya, adalah dalam rangka diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya akan bernilai, akan mendapatkan ganjaran. Dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ibadah kepadanya, dengan melakukan amalan-amalan ketaatan kepadanya, maka inilah yang akan membuat hati tenang. Lihat bagaimana orang yang tidak ibadah, tidak kenal yang namanya sholat, datang ke masjid, ya, menjalankan perintah Allah, maka hatinya akan ya, goyang ketika menghadapi goncangan hidupnya, maka akan bertambah ya, goncang. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan ya seseorang itu menjadi baik, ya, salah satu caranya adalah Allah berikan yang namanya cobaan dalam hidupnya. Ya. Dan salah satu cara untuk meredam cobaan tersebut, cobaan tersebut, fitnah tersebut adalah dengan ibadah. Kembali kepada Allah, bukan kembali kepada yang lainnya. Dan beliau sebutkan, "Tsumma dhahaba ila ma aqamahu Allah fihi minal asbab." Kemudian ia pergi ya untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ya perintahkan.
Fa idza hadara fardu dhuhri badara ila tatahhur wa sa'i ila shaffil awwal. Kemudian dia hadir untuk menjalankan sholat zuhur, ya bersegera ya untuk menuju shaf awal di masjid. Fa adda fardhatahu kama umir. Dia jalankan kewajibannya tersebut sebagaimana yang diperintahkan. Mukammilan laha bi syara'itiha. Dia sempurnakan syarat-syaratnya, wa arkannya, rukun-rukunnya, sunah-sunahnya, ya, dan hak-hak batinnya. Apa hak-hak batinnya? Khusyuk, ya, menghadirkan hatinya, ya, merasa diawasi, ya. Kemudian apa? Fayansarifu minas shalah wa qad atharat fi qalbihi wa badanihi wa sa'iri ahwalihi atharan tabdu ala safahatihi wa lisanihi wa jawarihi. Maka yang dilakukannya tersebut memberikan efek, ya, di dalam hatinya, di dalam badannya, dan seluruh keadaannya. Dan inilah, ya, tampak di dalam apa? Di dalam bicaranya, ya, di dalam, ya, perilakunya. Karena orang itu kadang-kadang, ya, dapat dinilai, gitu kan, dapat dilihat, ya, dari gerak-gerik, ya, gerak-gerik tubuhnya. Orang ini tenang atau tidak? Dan ketenangan itu bisa didapatkan, nah ini diantaranya adalah dengan cara yang keempat ini, beribadah kepada Allah, melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kelima, kata mu'alif, yaitu dawamu dzikrillah, ya, senantiasa mendawamkan, merutinkan zikir kepada Allah. Ya, mendawamkan zikir kepada Allah, ya, adalah merupakan sebab untuk melapangkan hati. Apa lawan daripada zikir? Al-ghaflah, ya, lalai. Dan Nabi SAW menyebutkan perbedaan antara orang yang, ya, ghaflah dengan orang yang lalai dengan orang yang selalu ingat, ya, ingat Allah. Apa kata Nabi? Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu. Perumpamaan orang yang ingat kepada Rabbnya dengan orang yang enggak ingat Rabbnya. Seperti apa perbandingannya? Matsalul hayy wal mayyit. Seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Kadang-kadang ada orang yang memiliki, ya, hidup tapi tidak memiliki kehidupan. Artinya apa? Hanya sebatas fisiknya saja ada, masih hidup di dunia, masih ada ruhnya di dalam jasadnya. Namun apa? Namun tidak memiliki kehidupan, ya, namun tidak memiliki kehidupan. Artinya apa? Kehidupan yang dijalaninya adalah kehidupan yang tanpa ada beban. Enggak menjalankan perintah, enggak menjauhkan larangan. Maka orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, adalah orang-orang yang senantiasa, ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang senantiasa memanfaatkan waktunya tersebut, yang memalingkan, ya, jiwanya tersebut kepada perkara yang mengantarkan dia untuk selalu mengingat akhirat, sehingga waktu-waktunya tersebut adalah waktu yang dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang akan mendatangkan ketenangan di dalam hatinya, dan akan menambah yang namanya keimanannya, dan akan memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam keyakinannya. Dan ini kata beliau, wa huwa unwanus sa'adah. Zikir kepada Allah adalah merupakan apa? Unwanus sa'adah, ya, cara orang untuk memperoleh
kebahagiaan. Wasabilul falahi fid dunya wal akhirah. Dan jalan untuk mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Bal inna kulla khairin wa sa'adatin wa unsin wa rahatin wa tumaninatin fid dunya wal akhirah mutawaqqifun 'ala tahqiqi dzikrillah. Sesungguhnya segala kebaikan, kebahagiaan, ya ketenangan, ketentraman di dunia dan di akhirat itu berdiri ya dengan cara menegakkan zikir kepada Allah. Wa huwa ruhul qulub, karena zikir kepada Allah adalah merupakan ruhul qulub. Ruhnya hati, kehidupan hati ya dengan zikir kepada Allah. Ketika hatinya tersebut kuat ya, itu karena pengaruh zikir. Ya bukan karena dia senantiasa menjaga kebugaran fisiknya saja, jasadnya aja, enggak. Tapi justru yang menjadikan orang ini kuat adalah hatinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sebatas untuk menjaga fisik, ya, menjaga fisik dengan apa? Dengan ya, berolahraga, gitu kan? Namun juga harus menjaga ya, hati dengan berzikir. Betapa banyak salah satu terapi, gitu kan? Orang yang ya, sudah divonis ya, sakitnya nggak bakal sembuh, tapi ternyata ya salah satu terapinya adalah dengan ya didawamkan zikir. Selalu dia zikir, nggak pernah luput ya waktunya tersebut kecuali dengan zikir. Saya pernah ada cerita jamaah waktu itu dan dia ikut pengajian saya. Pak Ustaz, saya ini dulu ya nggak bisa bicara. Ya, saya ini dulu terkena stroke, nggak bisa bicara. Ya, dan kemudian apa? Salah satu terapi yang saya lakukan, satu kata dia, saya sudah ke dokter, saya sudah berobat kemana-mana. Apa yang saya lakukan? Saya tilawah Al-Quran, saya dawamin tilawah Al-Quran, saya baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan sama saya. Ya, padahal apa? Padahal waktu itu ya ngomong udah nggak bisa, ngomong nggak bisa. Ya, karena apa? Karena stroke. Ya, wajahnya sudah berubah, bergeser gitu kan. Ya, kemudian apa? Terapi yang dia lakukan cuma satu, zikir. Ya tilawah Al-Quran. Kenapa? Karena sebesar-besarnya zikir adalah baca Al-Quranul Karim. Ya, baca Al-Quranul, ya baca Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran yang mulia ini memberikan pengaruh yang luar biasa dan itu banyak dilakukan oleh ya orang-orang yang tahu tentang terapi ini. Ya, jadi dengan zikir. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Ketika Allah Subhanahu wa taala hibur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa? Kemudian Allah kasih tahu cara terapi yang paling terbaik untuk meruntuhkan ya rasa takut ya di dalam hati. Apa kata Allah? "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Dan sungguh kami mengetahui bahwasanya engkau wahai Muhammad menjadi sempit hatimu terhadap apa yang mereka katakan. Apa kata Allah? Ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan hinaan, cacian, magian dan apa? Dan gangguan-gangguan yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy begitu dahsyatnya sepeninggal Abu Thalib, pamannya yang membackup beliau sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ya kasih terapinya ya untuk apa? Untuk agar hati Nabi sallallahu lapang ya, tidak memikirkan apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan oleh orang-orang kufar Quraisy. Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Ya, maka bertasbihlah ya dengan menyebut Rabbmu, dengan memuji Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau termasuk bagian daripada orang-orang yang sujud. Ya, orang
orang-orang yang sujud. Apa kata Al-Imam As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini? Maksudnya adalah aktsaru min dzikrillah wa tasbihihi wa tahmidihi was shalah. Itu dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, memuji Allah dan salat. Fa inna dzalika yuwassi'us sadra. Dan inilah yang akan melapangkan hati. Wa yashrahuhu wa yu'inuka 'ala umurika. Dan inilah yang akan memberikan pengaruh kepada jiwa kita, kepada hati kita ini selalu lapang. Wa yu'inuka, bahkan wa yu'inuka 'ala umurika. Dan inilah yang akan membantu kita di dalam menyelesaikan perkara kita, masalah kita. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin banyak zikir, semakin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan bantu permasalahan kita. Karena hidup itu siap dengan masalah. Enggak, kalau sudah mati enggak ada masalah lagi, enggak ada. Setelah mati ada masalah, ada namanya fitnah kubur. Pertanyaan dulu. Kan gitu. Diuji dulu. Tidak menyelesaikan masalah. Kadang-kadang orang berpikir dengan menghabiskan nyawanya, kemudian kemudian lepas masalahnya. Tidak. Justru bertambah masalah. Makanya dengan zikir inilah yang menguatkan seseorang, menguatkan jiwanya. Karena butuh jiwa itu kuat. Butuh terapi untuk menguatkan jiwa. Salah satu terapinya ini dengan berzikir. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika para muridnya datang kepada beliau dan selalu melihat kondisinya selalu prima, gitu kan, enggak mudah untuk sakit. Apa salah satu caranya? Zikir. Zikir. Padahal tidak ada amalan khusus, enggak ada penjagaan khusus, jaga makan ini, makan itu, kan, kemudian dengan riyadhah, dengan olahraga, rutinin olahraga ini dan itu, enggak. Zikir ternyata salah satu caranya. Bukan berarti sebab-sebab untuk menjaga kebugaran fisik kita itu tidak kita lakukan, tidak. Ini salah satu caranya adalah mengawali dengan zikir. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menguatkan hati kita. Karena dengan dikuatkannya hati kita ini, kita mudah untuk melakukan segala sesuatu. Mudah untuk melakukan ibadah, mudah untuk melakukan amal soleh. Makanya doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dini, tsabbit qalbi ala dini. Kuatkan hatiku, kokohkan hatiku di atas agamamu. Sarrif qalbi ala taati, palingkan hatiku untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadamu. Ini doa yang Nabi SAW senantiasa rutinkan. Untuk apa? Untuk memperkuat hati kita. Karena kadang-kadang hati inilah yang selalu yang selalu berbolak-balik. Kadang taat, kan? Kadang turun ketaatannya. Kadang semangat, kadang hilang semangatnya, kadang malas untuk ke masjid, kan? Dia kadang semangat untuk ke masjid. Ini adalah apa? Adalah dorongan hati, dorongan hati. Makanya butuh untuk dikondisikan, dan melapangkan hati. Di antaranya sebab-sebab tersebut semestinya harus kita jaga, harus senantiasa kita jaga agar kondisi hati kita ini tetap stabil, tetap stabil. Jangan sampai kalaupun turun tidak anjlok, gitu. Kalaupun turun semangatnya tidak anjlok. Kemana? Udah akhirnya ditanya kemana? Nggak pernah kelihatan lagi. Udah hilang akhirnya.
ya tidak pernah lagi melakukan amalan ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini saja yang bisa kita bahas. Jadi kesempatan pertemuan kita kali ini ya sampai dengan sebab yang kelima, insyaallah kita lanjutkan ya pada pertemuan yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ada waktu 15 menit. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Berarti langsung berarti kita ke bawah deh. Cukup sampai sini. Ya baik, kita cukupkan sampai di sini ya, pelajaran kita tentang 10 sebab lapangkan hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa yang memberikan kepada kita kelapangan hati kita ya, sehingga kita dimudahkan untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuknya baik untuk mendapatkan ilmu ataupun untuk mengamalkan ya ilmu. Dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan ya diri kita, ya jiwa kita ya untuk selalu berada di atas ketaatan, ya berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menjalani segala petunjuk-petunjuknya, maka inilah yang akan ya memberikan kepada kita ya kemudahan ya hidup. Ya, sebagaimana kisah 3 orang yang dia masuk sebuah goa ya kemudian ya tertimbun batu dan nggak bisa keluar, ya nggak bisa keluar, ya nggak mungkin ya mereka 3 orang ini bisa menggeser ya batu tersebut. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Kalaupun ada HP, oh itu kayaknya ya sinyalnya nggak mungkin. Ya, kalaupun sekarang gitu kan, ada HP dihubungin itu kayaknya nggak mungkin, tertutup dah sinyal. Apa yang bisa dilakukan? Ya kalau ceritanya ada HP ya di zaman kita, nggak mungkin juga dilakukan. Ya. Maka apa? Ya akhirnya salah satu dengan yang lainnya pun saling menasihati. Ya unzuru a'malan amiltumuha salihatan lillah ud'ullah ta'ala biha. Cuma satu yang mereka katakan, sepakat mereka. Ya, lihatlah amalan-amalan kalian yang benar-benar kalian ya lakukan ikhlas karena Allah taala. Ya kemudian berdoa kepada Allah. Kalian tahu dengan amalan-amalan yang banyak ini, tunjukkan amalan yang paling ikhlas. Amalan yang paling ikhlas. Yang mana nih amalan yang paling ikhlas? Jadi ketika memang keadaan yang sempit, ya, keadaan yang memang membutuhkan pertolongan Allah, ya, sebutin nih amalan kita yang paling ikhlas yang kita lakukan. Ya, akhirnya ya satu dengan yang lainnya pun ya menyebutkan amalan tersebut. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya ya salah satunya saya punya ya 2 orang orang tua ya ayah ibu yang sudah tua renta. Saya punya anak kecil pada saat itu, saya jaga ya mereka. Maka kemudian ya biasa ya saya memberikan yang namanya ya minuman ya sebelum ya anak saya. Ya sebelum anak saya. Ya, dan saya lakukan hal ini ya karena Allah. Dan ketika itu ternyata apa? Anak saya membutuhkan yang namanya ya susu tersebut. Tapi tetap ya saya lakukan untuk kedua orang tua saja. Ini menunjukkan amalan yang pertama birrul walidain. Ya dia lakukan. Ya. Dia pun berdoa kepada Allah ya, kalau dengan amalan ini ikhlas karenamu ya maka bukakanlah pintu gua tersebut ya. Maka akhirnya bergeserlah ya batu tersebut. Ya bergeserlah batu tersebut.
Ya, dia bertawasul dengan amal soleh yang sudah dia lakukan. Kemudian orang yang kedua, karena belum cukup, kalaupun bergeser baru bergeser sedikit. Akhirnya orang yang kedua juga nyebutin, karena ada 3 orang. Ya, orang yang kedua disebutin, ya saya pernah punya sepupu, ya, dan dia adalah wanita yang cantik, dan kemudian dia mendatangi saya untuk meminta pertolongan, ya, 100 dinar katanya. Dan kemudian saya berikan 100 dinar tersebut dengan syarat dia mau untuk memberikan dirinya, untuk menjual dirinya, begitu. Akhirnya wanita tersebut pun mengatakan kepada orang ini, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Dia mengurungkan niat buruknya tersebut, untuk melakukan perbuatan zina. Maka dia pun takut kepada Allah, dan dia berharap dengan apa yang dia lakukan tersebut, meninggalkan perbuatan buruk tersebut, dan memberikan bantuan kepada putri pamannya tersebut. Allah terima. Akhirnya benar. Ya Allah, kalau ini adalah amalan solehku yang paling soleh, bukakan. Berikan jalan keluar. Benar, bergeser ternyata. Yang orang yang ketiga, dia punya khadim, punya pembantu, punya budak, dan apa? Dulu punya yang dititipi beberapa ekor kambing, beberapa ekor kambing. Dan dia pun pergi ketika itu. Ternyata 2 ekor kambing tersebut, betina jantan, melahirkan banyak kambing. Ini adalah haknya si budak tersebut. Datang, ternyata bertahun-tahun sudah ditunggu, datang. Coba lihat. Akhirnya apa? Dia minta haknya. Sini semua, udah ratusan. Dia minta semuanya haknya. Walaupun apa? Walaupun berat hati, karena itu adalah hak si budak tersebut, maka dia berikan. Maka dia berikan. Karena dia katakan, ittaqillah wala tadlimuni haqqi. Janganlah, bertakwalah kepada Allah dan jangan kau berbuat zalim terhadap aku. Akhirnya dengan berat hati semuanya dia berikan itu. Maka kemudian dia sebutkan, kalau ini ikhlas karenamu ya Allah, maka berikanlah jalan keluar. Terbuka sudah pintu keluar tersebut. Artinya apa? Dari faedah kisah ini, bahwasanya amalan soleh tersebut, amalan yang dilakukan tersebut yang ikhlas karena Allah akan membuka jalan daripada kesulitan di hidup. Maka semakin bertambah usia umur kita, maka jangan disia-siakan kesempatan tersebut untuk senantiasa kita melakukan amal-amal soleh. Di antara amal-amal soleh tersebut adalah rajinnya kita, rutinnya kita untuk duduk di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.